Di sebuah hotel ada tamu dari Jepang yang baru aja datang. Dua staf hotel ini udah siap banget buat nyambut mereka. Si staf wanita yang kelihatannya peduli banget ngasih minuman ke staf pria supaya dia bisa fokus dan rileks. Tapi staf pria ini malah nolak minumannya. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu tiba dan si pria harus nyambut tamu yang mau masuk lift. Tiba-tiba listrik padam dan lift yang bawa tamu Jepang itu malah berhenti. Mereka terjebak di dalam lift dan situasi jadi panik banget. Manajer hotel coba tenangin tamu Jepang itu, tapi karena nggak bisa bahasa Jepang dia kesulitan banget. Akhirnya manajer nanya, ada yang bisa ngomong Jepang nggak? Staf pria ini yang tadi ditawarin minuman itu ngangkat tangan, nunjukin kalau dia bisa bahasa Jepang. Tapi bukannya ngomong bahasa Jepang buat nenangin tamu itu, yang dia ucapin malah cuma kata Jepang doang. Semua orang yang awalnya panik jadi bingung dan heran. Ternyata udah benar, seharusnya dia minum dulu biar fokus, kan jadinya bikin malu diri sendiri deh. Pasangan sejoli ini senang banget bisa berduaan di mobil. Nah, tiba-tiba si cowok nawarin permen mint ke si cewek. Mereka jadi makan permen mint itu berdua. Tapi karena permen mintnya enak, si cowok malah makan semua permen yang tersisa. Mendadak tiba-tiba dia jadi beku kayak es. Karena saking dinginnya permennya bisa ngebuat dia jadi beku. Ceweknya pun jadi kaget terus teriak. Sopir taksinya pun ikutan teriak karena kaget ngeliat si cowok yang udah jadi es. Nah, karena panik, supir taksi ini pun jadi nggak bisa fokus nyetir dan bikin mobil jadi gerak ke kanan dan ke kiri. Itu ngebuat kepala si cowok yang beku jadi kepotong, jatuh tepat di pangkuan si cewek. Si cewek pun teriak sekenceng-kencengnya. Sopir ini pun juga teriak kenceng dan jadinya mereka saling adu teriak kenceng deh. Cowok ini gagal dapat hadiah uang gara-gara ngunyah. Jadi di radio lagi ada acara undian berhadiah, nelpon orang secara random, terus ngasih pertanyaan ke orang yang ditelepon tentang sejarah gitu. Kalau benar orang itu bakal dapat hadiah uang yang lumayan banyak. Nah, ternyata cowok ini yang ditelepon. Tapi malangnya saat ditelepon dia lagi ngunyah makanan. Ya, jadinya dia nggak bisa ngejawab pertanyaan dengan jelas. Padahal dia tahu jawabannya. Mana minuman buat nelen makanan yang dia kunyah juga nggak ada. Ya, jadinya waktu buat ngejawab habis. Dan dia pun dinyatakan gagal dapat hadiah uangnya. Dia jadi kecewa berat deh. Wanita ini nyuruh anaknya buat minum susu, tapi anaknya nggak mau karena katanya susu itu cuma buat bayi doang. Si wanita akhirnya ngasih penjelasan kalau susu itu bisa bikin tulang jadi kuat. Mereka harus rajin minum susunya. Nah, si anak cowok ngotot nggak mau minum susu dengan ngasih contoh kalau tetangga mereka si bapak ini aja nggak pernah minum susu, tapi tulangnya masih kuat banget. Lihat aja dia mau ngangkat tanah yang berat. Baru dibilang kuat, si bapak malah nggak sanggup ngangkat tanahnya sampai kedua tangannya jadi copot. Ya, bocil ini jadi kaget dan teriak. Mereka akhirnya percaya kalau susu bisa bikin kuat. Cepet-cepet mereka ngabisin susunya. Bahkan ibunya yang belum minum susu juga ikutan minum yang banyak. Cowok ini ditelan sama sofa dia sendiri. Dia jadi panik banget. Mana sofa itu bisa gerak sana dan gerak sini. Dia jadi tambah takut. Segera dia kabur dari sana. Karena sofanya bisa gerak, sofa itu pun bisa menghalau dia buat pergi. Terus narik kakinya juga. Si cowok pun nendang sofa itu biar dia bisa kabur. Sofanya malah berdiri di depan pintu. Dengan sekuat tenaga dia lempar sofa ajaib itu. Terus cepet-cepet dia lari dari sana. Sayangnya dia malah jatuh dan sofa itu udah ada di belakang dia. Hampir aja dia dihimpit sofa itu. Untungnya dia bisa dengan cepat ngebuka pintu dan keluar. Sofa itu jadinya nyangkut dari pintu dan gak bisa ngejar dia lagi. Karena kapal yang dinaikinya tenggelam, cowok ini terdampar di sebuah pulau sendirian. Dia teriak minta tolong, tapi gak ada satupun orang yang datang nolongin dia karena pulau itu emang gak ada penghuninya. Ya udah, mau gak mau dia harus bisa bertahan hidup di pulau itu sendirian. Dia pun mungut barang-barang dari kapal yang terdampar di pulau. Terus dia ngebuat tenda seadanya buat tempat tidurnya. Sampai besoknya pas dia bangun dia kaget banget karena tiba-tiba di pulau itu banyak hewan-hewan ternak, bahkan ada juga sayur-sayuran yang bisa dimakan. Setiap hari dia selalu masak dan makan hewan ternak yang ada. Tapi kelamaan makan itu terus dia jadi bosan karena rasanya hambar, gak ada bumbunya. Tiba-tiba dia ngelihat ada koper yang terdampar di tepi pulau. Di koper itu isinya ada baju dan sebuah botol yang isinya ternyata adalah saus bumbu. Ya, si cowok senang banget. Segera dia racik masakannya pakai saus itu. Dia senang banget, mana sausnya juga enak kan. Tiap hari kerjanya cuma masak dan makan. Nggak lama saus itu pun habis. Dia jadi panik dan pas banget saat itu ada kapal yang lewat. Si cowok segera manggil kapal itu buat nyelamatin dia. Segala cara dia coba agar kapalnya bisa ngelihat dia. Tapi sayangnya dia gagal. Kayaknya hidupnya bakal merana di pulau itu sendirian. Aneh banget, cowok ini dikejar sama buntelan yang besar ini. Dia diikutin kemanapun. Bahkan di tempat yang ramai pun si cowok masih tetap dikejar. Dia pun lari sekuat tenaga buat menghindar dari buntelan besar ini. Untungnya lari si cowok kenceng dan fisiknya juga kuat. Jadi dia bisa dengan cepat kabur dari buntelan ini. Anehnya demi ngejar si cowok, buntelan itu masuk ke lift bareng-bareng manusia lainnya. Dan lucunya buntelan ini juga bisa pakai kendaraan ngejar si cowok. Dan sampailah di sebuah jembatan, si cowok nyoba ngecoh buntelan ini biar dia bisa jatuh ke sungai. Dan ya berhasil, buntelan ini pun jatuh ke sungai dan gak bisa ngejar si cowok lagi.
Tiga pria ini panik banget karena rumah mereka tiba-tiba diterpa badai yang kenceng banget. Mereka berusaha sekuat tenaga buat kabur dan nyari tempat berlindung. Untungnya mereka bisa selamat dan sembunyi di balik pagar rumah. Mereka ngerasa sedih ngeliat rumah mereka hancur karena badai itu. Pas lagi sedih-sedihnya, tiba-tiba badai berhenti dan rumah mereka yang tadinya hancur malah balik lagi kayak semula. Ternyata rumah mereka itu elastis, bisa hancur sebentar dan balik lagi kayak semula. Tiga cowok ini jadi bingung deh. Ada arwah tengkorak yang masuk ke rumah orang lewat dinding buat ngambil makanan. Pas tengkorak lihat panci di dapur, nggak ada makanan. Terus dia meriksa kulkas dan ketemu sekotak susu. Nah, susu itu pun dia minum sampai habis. Kayaknya dia udah kelaparan banget. Setelah udah kenyang, dia pun pergi dari rumah itu ngelewatin dinding lagi. Dia malah kepentok. Ternyata gara-gara minum susu tadi, tengkoraknya jadi tengkorak beneran, gak bisa nembus dari dinding lagi. Ya, dia gak bisa keluar dah. Saat bapak ini dan istrinya lagi lihat-lihat barang furniture, tiba-tiba mereka ngedengar ada suara aneh yang entah dari mana asalnya. Mereka pun nyari sumber suaranya, tapi nggak nemu. Dan pas cewek ini lagi lihat furniture juga, mereka juga ngedengar suara itu. Mereka jadi kaget. Bahkan pria berkacamata ini juga ngedengar suaranya. Dia jadi bingung. Ternyata suara itu sumbernya dari cowok ini yang lagi ngederek kursi yang mau dia beli. Ya, dia nggak sadar. Ternyata udah bikin orang jadi kebingungan. Di zaman dahulu, ada seorang pria yang berkelana sendirian ke sebuah bukit. Saat dia mau istirahat sehabis dari perjalanan jauh, tiba-tiba ada batu besar yang melayang ke arah dia. Dia pun kena timpuk batunya dan akhirnya jadi pingsan. Anehnya ternyata pria ini nggak bangun-bangun lagi. Sampai akhirnya beribu tahun kemudian, para peneliti sudah berkumpul di tempat si pria pingsan tadi. Ternyata dia ditemui sama para peneliti ini dan dianggap sebagai fosil. Saat mereka mau meneliti si pria, tiba-tiba si pria bangun. Semua orang di sana jadi kaget. Mereka nganggap kalau si pria ini adalah makhluk ajaib yang udah hidup beribu-ribu tahun lamanya. Nah, si pria yang udah lama nggak bangun-bangun ini akhirnya keluar. Dia malah kena timpuk batu lagi. Ya, pingsan lagi dah. Ada dua polisi lalu lintas yang lagi ngawasin pengendara yang suka kebut-kebutan. Mereka ada yang di dalam mobil dan ada juga yang di luar mobil. Nah, polisi yang di luar ini polisi baru. Dia ngebersihin seragam barunya sambil ngeliatin polisi senior. Kayak ngasih kode gitu kalau dia bisa diandalkan. Nggak lama datang pengendara motor yang kebut-kebutan di jalan. Si polisi junior langsung ngeliat dan berdiri buat nyetopin pengendara motor itu. Dia ngasih tanda stop pakai tangannya buat nyuruh pengendara itu untuk berhenti. Bukannya berhenti, tangannya malah diajak tos sama si pengendara itu. Ya, dia dijahilin sama pengendara itu. Si polisi jadi malu dan dia diketawain deh sama seniornya. Serem banget, tiba-tiba TV di rumah ini hidup sendiri dan muncul sosok Kunti yang bisa keluar dari layar TV. Kunti itu keluar dengan badannya yang dalam keadaan basah. Tiba-tiba muncul wanita yang ngebawa kayu penggiling adonan ini. Dia muncul dengan ekspresinya yang kesel dan langsung mukul si Kunti dengan kayu penggiling adonan yang dia bawa. Ya, si wanita ternyata marah ke Kunti itu karena si Kunti udah ngebasahin lantai rumahnya. Padahal lantai itu baru aja dia pel. Berani banget dia sama si Kunti. Dan si Kunti karena dipukul dia jadi takut. Dan akhirnya si Kunti disuruh dia sama si wanita ini buat ngepelin lantainya lagi. Ada seorang pria yang pergi ke restoran fancy, niatnya mau makan enak. Dia duduk pesan makanan, terus gak lama pesanannya datang. Tapi pas lihat makanannya, dia langsung kaget banget karena yang disajiin adalah seafood mentah. Begitu lihat, ekspresinya langsung kelihatan gak suka. Tapi dia tetap berusaha sok cool. Dia coba makannya, tapi jelas banget dia gak tahan sama rasa dan teksturnya. Karena gak mau ngabisin, dia mulai cari cara buat ngumpetin makanan itu. Akhirnya dia mulai nyelipin seafood itu di celemeknya pelan-pelan biar gak ketahuan. Setelah hampir semua makanannya dia sembunyiin di celemeknya, dia sekarang malah bingung mau buang kemana makanannya sebanyak itu. Nah, karena udah desperate banget, dia mulai ngelirik tas orang yang duduk di sebelahnya. Biar nggak ketahuan nih, dia pura-pura ngambil pisau yang jatuh. Padahal sebenarnya dia diam-diam nyelinapin makanannya dalam tas orang sebelahnya sambil pura-pura nggak terjadi apa-apa. Dengan liciknya dia berhasil buang sebagian besar makanannya ke sana. Ponsel wanita yang punya tas itu bunyi. Pas dia ambil ponselnya, dia kaget banget dan teriak karena ngelihat ada siput di dalam tasnya. Nah, si pria pun buru-buru pergi deh sebelum ketahuan. Ada seorang pria dan anaknya yang lagi nunggu di bandara. Tiba-tiba pria ini bersin. Anaknya jadi kesel karena dia kan lagi asik baca buku, jadinya keganggu. Si pria pun minta maaf ke anaknya. Nggak taunya si pria bersin lagi dan bener-bener bikin kesal anaknya. Ya udah, anaknya pun akhirnya ngambil tisu di tasnya. Si pria kira anaknya perhatian mau ngasih dia tisu. Nggak taunya tisu itu dia belah dua. Terus dia remek-remek sampai jadi bulatan tisu. Udah itu dia pasang deh ke kedua telinganya. Ya, bapaknya udah kegeeran, kirain dikasih perhatian sama anaknya. Si pria jadi ngela napas deh liat tingkah anaknya.
Ada seorang wanita yang lagi asik masak makanan buat suaminya. Dengan hati yang bahagia, semua bahan dia masukin. Terus dia cicipin. Ternyata enak. Dia pun menghidangkan makanannya ke piring dengan sangat hati-hati dan pelan-pelan banget. Pas dia mau taruh keju di atas hidangannya, parut kejunya dia nggak tahu taruhnya di mana. Ya udah, karena nggak ada parut keju, dia pun pakai telapak tangannya buat marut keju itu. Kejunya beneran keparut, guys. Ternyata karena saking kering dan kasarnya kulit wanita ini, sampai bisa dipakai buat marutin keju. Ya, aneh banget ya. Diam-diam, bocil ini makan coklat di dapur tanpa sepengetahuan ibunya. Mana dia seneng banget lagi. Tiba-tiba ibunya manggil dia. Si bocil jadi kaget dan buru-buru hapus coklat yang ada di bibirnya. Terus dia datang nyamperin ibunya. Ternyata ibunya mau minta tolong buat naikin resleting baju gaunnya. Ya udah, si bocil pun ngebantuin kan. Tapi dia lupa kalau tadi dia kan habis megang coklat dan lupa nyuci tangannya. Ya jadinya gaun ibunya kena coklat. Mana banyak banget lagi. Ibunya pun pergi tanpa tahu kalau gaunnya banyak noda coklat. Sedangkan dia malah senyum-senyum aja pura-pura nggak tahu. Cowok Perampok ini mau ngerampok bank. Mereka udah bawa senjata dan nyuruh semua orang yang ada di bank itu untuk diam, gak boleh ada yang gerak. Tapi tiba-tiba mereka ngedengar ada suara kayak orang jalan. Tanpa ngeliat, mereka langsung nembakin senjatanya ke sumber suara itu. Ternyata itu suara kecoak yang lagi jalan. Ya, kecoaknya jadi takut deh. Gak hanya semua orang yang ada di sana juga jadi takut banget. Mereka benar-benar gak ada yang gerak satupun. Sampai akhirnya ada suara lagi kayak orang jalan. Ternyata itu suara dari mulut cowok ini yang lagi makan permen. Permennya ternyata bikin mulutnya nggak bisa berhenti ngunyah. Semua perampok ini jadi bingung deh ngeliatin cowok itu dan nggak jadi ngerampok. Nenek ini baru aja mengkremasi jenazah suaminya. Abunya dia bawa pulang dengan hati yang sedih banget. Di mobil pun dia beberapa kali ngeliat guci yang ada abu dari suaminya. Dan sampai di rumah pun si nenek tetap ngerasa sedih dan jalan dengan pelan sambil ngeliat guci abu suaminya itu. Guci yang berisi abu suaminya pun dia taruh di sebelah foto suaminya. Tiba-tiba rak buat taruh guci itu jatuh beserta dengan gucinya juga. Abu jenazah suaminya pun berserakan di mana-mana. Dan di abu itu dia ngeliat ada bekas permen karet yang pernah dimakan suaminya. Anehnya dia malah makan permen karet itu dan malah jadi bahagia lagi, nggak keinget lagi sama suaminya. Ya, aneh banget ya.